Dalam manajemen sumber daya, perencanaan sumber daya yang matang dan cermat sesuai dengan kebutuhan logis proyek akan membantu pencapaian sasaran dan tujuan proyek secara maksimal dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Nah, dalam menentukan alokasi sumber daya untuk proyek, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, jumlah sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, terus kondisi keuangan membayar sumber daya yang akan digunakan, produktivitas sumber daya, kemampuan dan kapasitas sumber daya yang akan digunakan, serta efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia yang ada pada suatu proyek dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap. Pembagian kategori ini dimaksudkan agar efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya dapat maksimal dengan beban ekonomi yang memadai. Nah, selanjutnya itu manajemen sumber daya peralatan. Dalam penentuan alokasi sumber daya peralatan yang akan digunakan dalam suatu proyek, kondisi kerja serta kondisi peralatan perlu diidentifikasi dulu. Yang perlu itu, yang pertama itu medan kerja, cuaca, mobilitas peralatan ke lokasi proyek, komunikasi yang memadai, fungsi peralatan harus sesuai dengan pekerjaan, kondisi peralatan harus layak pakai. Nah, terus manajemen sumber daya material. Dalam pengelolaan material dibutuhkan beragam informasi tentang spesifikasi, harga, maupun kualitas yang diinginkan. Nah, agar beberapa penawaran pemasok dapat dipilih sesuai dengan spesifikasi proyek dengan harga yang ekonomis seperti diuraikan ini. Kualitas material yang dibutuhkan, spesifikasi teknik material, lingkup penawarannya, waktu pengiriman atau delivery, pajak penjual material, terus termin pembayar logistik material itu harus disesuaikan dengan cash flow proyek. Terus memasok materialnya, gudang penimbun, harga material, terus jadwal penggunaan juga. Nah, ya, terus itu yang terakhir manajemen sumber daya modal atau keuangan. Dalam mengelola suatu proyek dibutuhkan perencanaan matang dalam hal aliran kas masuk dan kas keluar yang disebut cash flow. Nah, aliran kas itu membuat penggunaan dana selama proyek berlangsung. Nah, kas yang keluar itu seperti penggunaan modal, pembayaran tenaga kerja, staf kantor, pembelian material, sewa beli peralatan. Nah, yang kedua itu kas masuk seperti modal awal, pinjaman dari bank, uang muka proyek, serta penerimaan termin pembayaran.